Hai sob, selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Selamat menonton and enjoy. Yeah, Justin Dami. Menang MotoGP Qatar 2023, karir Fabio Di Giannantonio bisa diselamatkan VR46. Yeah, Justin Dami. Sang manajer optimistis Fabio Di Giannantonio bakal gabung Muni VR46 Ducati. Yeah, Justin Dami. Fabio Di Gia kontak tim balap Valentino Rossi, bos VR46 bilang begini. Yeah, Justin Dami. Ducati bersuara atas masa depan Di Giannantonio di MotoGP. Yeah, Justin Dami. Misteri arti mapping 8 Di Giannantonio di MotoGP Qatar 2023. Yeah, Justin Dami. Kemenangan Fabio Di Giannantonio di MotoGP Qatar 2023 sangat ironis, jika mengingat sang pembalap tidak punya kursi balap untuk musim depan. Tim Repsol Honda sudah dipastikan memilih merekrut Luca Marini, untuk menjadi pengganti Marc Marquez di MotoGP 2023. Namun kini Fabio Di Giannantonio mendapat harapan baru, karena VR46 Racing Team mempertimbangkan namanya untuk mengisi kursi kosong yang ditinggal Luca Marini. Performa Di Gia di sirkuit Lusail akhir pekan kemarin membuat manajemen VR46 Racing Team mulai meliriknya. Target utama VR46 adalah Fermin Aldeguer, yang namanya sedang naik daun bersama tim Speed Up Racing Boscoscuro di Oto-Oto 2023. Namun Aldeguer sudah menekan kontrak dengan timnya itu, dan Luca Boscoscuro selaku bos tim enggan melepas pembalap andalannya. Bahkan dengan iming-iming uang kompensasi pun, Boscoscuro masih tidak mau kehilangan Aldeguer. Maka dari itu Valentino Rossi dan kawan-kawan butuh solusi lain, di mana Fabio Di Giannantonio kini menjadi layak diperhitungkan. Kabarnya manajer Di Gia, Diego Tavano, sudah menjalin diskusi awal dengan bos VR46, Alessio Salucci, Uccio. Kepastian soal Di Gia atau siapapun pembalap yang dipilih Rossi dan kawan-kawan, akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Selain VR46, ada tim lain yang juga mendekati pembalap bernomor 49 tersebut. Aprilia dikabarkan mencoba mendekati Di Gia, sayangnya bukan untuk dijadikan pembalap reguler. Massimo Rivola selaku bos Aprilia Racing berniat memboyong Di Gia untuk dijadikan pembalap tes sekaligus pembalap cadangannya di MotoGP 2024. Yeah, Justin Dami. Pembalap Ducati Gresini, Fabio Di Giannantonio, masih memiliki harapan untuk mendapatkan kursi di MotoGP 2024. Sang manajer, Diego Tavano pun terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya telah mulai melakukan negosiasi dengan Muni VR46 Ducati, dan optimistis pembalapnya bakal direkrut tim milik Valentino Rossi tersebut. Seperti diketahui, Di Gia julukan Di Giannantonio kehilangan tempatnya di Gresini Ducati pada musim depan karena digantikan bintang Repsol Honda, Marc Marquez. Sayangnya, sampai akhir musim ini dia tak kunjung mendapatkan tim anyar untuk membawanya tetap berkompetisi di kelas utama. Pada awalnya, Di Gia santer dikabarkan bakal menggantikan Marquez di Repsol Honda. Namun, akhir-akhir ini Luca Marini disebut selangkah lagi bergabung dengan tim pabrikan asal Jepang itu. Alhasil, satu-satunya tempat yang masih tersedia untuknya di MotoGP 2024 adalah kursi yang bakal ditinggal Marini di Muni VR46 Ducati. Akan tetapi, tim milik Valentino Rossi itu kabarnya lebih suka untuk mempromosikan pembalap muda dari Oto-Oto yakni Tony Arbolino atau Fermin Aldeguer. Kendati demikian, Tavano mengungkapkan bahwa dirinya optimistis Di Gia akan mendapatkan kursi di tim satelit Ducati itu. Pasalnya, dia sudah mulai melakukan negosiasi dengan pihak Muni VR46. Saya akhirnya melihat titik terang, setelah periode yang cukup sulit. Saya pikir sesuatu bisa bergerak, kami melakukan obrolan pertama dengan VR46, saya optimistis, ungkap Tavano seperti dilansir Crash, Selasa tanggal 21 November tahun 2023.
Untuk diketahui, Di Gia menjalani debut di MotoGP bersama Ducati Gresini pada musim 2022 dengan hasil terbaiknya adalah finish di posisi 8 hingga memasuki akhir musim 2023 pada pertengahan Oktober lalu. Namun, performanya meningkat drastis sejak Marquez diumumkan bakal menggantikannya di tim arahan Nadia Padovani itu. Rider asal Italia itu finish keempat di Mandalika, kemudian meraih podium perdananya di MotoGP dengan finish ketiga di Phillip Island dan menjadi runner-up dalam sprint di Qatar akhir pekan lalu. Bahkan, dalam balapan utama di sirkuit Lusail itu, dia berhasil mengamankan kemenangan perdananya di kelas utama di depan sang juara bertahan, Francisco Bagnaia. Oleh karenanya, banyak pihak yang menyayangkan jika Di Gia tak tampil di MotoGP 2024, termasuk Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti. Jika pada akhirnya rider 25 tahun itu tak mendapatkan tim, Ciabatti mengatakan, mungkin akan memberikannya jatah wildcard musim depan. Yeah, Justin Dami. Di tengah penampilan Fabio Di Giannantonio yang apik, belum jelas nasib pebalap 25 tahun itu di MotoGP musim depan. Pemenang MotoGP Qatar itu akan kehilangan pekerjaannya pada tahun 2024, setelah Gresini Ducati memilih Marc Marquez. Manajer Fabio Di Giannantonio bersikeras pebalapnya masih bisa bersaing untuk mendapatkan kursi VR46 yang kosong. Ini menjadi kesempatan terakhir untuk bertahan di kelas utama. Fermin Aldeguer, talenta remaja Oto-Oto, merupakan pilihan pertama VR46 untuk menggantikan Luca Marini, yang akan pindah ke Repsol Honda. Namun negosiasi dengan Aldeguer berjalan alot dan belum menghasilkan terobosan. Di sisi lain Luca Boscoscura, pemilik tim Oto-Oto Speedup, ingin mempertahankan Aldeguer. Pebalap muda Spanyol itu kabarnya mendapat tawaran untuk bergabung dengan Pramac Ducati pada 2025 jika dia bertahan di Oto-Oto untuk satu musim lagi. Negosiasi yang alot itu membuka pintu bagi Di Giannantonio. Saya akhirnya melihat titik terang, setelah periode yang cukup sulit, kata Diego Tavano selaku manajer Fabio Di Giannantonio. Penderitaan ini tidak mudah untuk dijalani. Saya pikir sesuatu bisa bergerak, kami melakukan obrolan pertama dengan VR46, saya optimis, tambah dia lagi. Performa Di Giannantonio meledak sejak dipastikan kehilangan kursi Gresini dari Marquez. Dia finish keempat di Indonesia lalu meraih podium pertama di Australia. Kemudian ia menyalip pemimpin klasemen Francisco Bagnaia di Qatar untuk memenangkan balapan MotoGP pertamanya, di tengah masa depannya yang berada di ujung tanduk. Direktur VR46 Racing Team Uccio Salucci pernah mengeluarkan pernyataan tak akan pernah melirik Di Gia sebagai pengganti Luca Marini yang akan pindah ke Honda. Ah Luca, mungkin tahun depan dia tidak bersama kami. Anda harus berbicara dengan Honda untuk mengetahui detail kontraknya, karena kami belum tahu level kontrak ini. Saya berbicara untuk tim saya dan untuk pengganti Luca, kami tidak mempertimbangkan Di Giannantonio. Kami ingin pembalap muda di motor kami, jelas sahabat Valentino Rossi itu. Uccio menjelaskan tim sedang mencari pebalap dari Oto-Oto tanda merek dagang untuk menggantikan Luca Marini. Ketika Anda kehilangan pebalap seperti Marini di bulan November, itu sulit. Kami harus berdiskusi dan berbicara dengan tim yang berbeda. Pilihan kami bukan hanya Aldeguer, ada lebih banyak pebalap dan tim. Tony Arbolino adalah sebuah pilihan. Saya suka Tony, dia cepat dan dia orang Italia. Dia adalah nama lain, tapi dia bukan satu-satunya. Kita lihat saja dalam 4 hari ke depan. Saya kurang tidur dalam seminggu terakhir. Pablo bekerja sangat keras. Kami berusaha menyiapkan tim kami untuk bisa melakukan tes dengan kedua pembalap. Waktunya sangat ketat, kita lihat saja nanti. Tidak ada kedua pembalap di balapan, ujian adalah kemungkinan yang ekstrim. Tapi kamu tidak akan pernah tahu di dunia ini, tambah dia lagi. Yeah, Justin Dami. Sporting Direktor Ducati Paolo Ciabatti mengatakan fakta bahwa pemenang Qatar Fabio Di Giannantonio tidak memiliki kursi untuk 2024 tidak dapat menerima. Di Giannantonio telah kehilangan tempatnya di Gresini yang diambil oleh Marc Marquez untuk musim depan dan, meskipun awalnya dikaitkan dengan kursi Repsol Honda milik pembalap Spanyol itu, kini tampaknya akan jatuh ke tangan Luca Marini.
Bergabung dengan VR46 menggantikan Marini sepertinya satu-satunya peluang yang tersisa di Gian Antonio. Namun tim Valentino Rossi mengatakan mereka menginginkan pebalap muda dari Otto dan sedang berbicara dengan Fermin Aldeguer dan Tony Arbolino. Ciabatti menambahkan bahwa Ducati mungkin bisa turun tangan dan menawarkan beberapa wildcard kepada pembalap Italia itu jika dia tidak dapat mengamankan kursi penuh waktu. Hari ini Fabio lebih cepat dari siapapun dan dia belum tahu apakah dia punya kesempatan untuk tampil di MotoGP tahun depan, yang menurut saya, tidak dapat diterima karena dia telah menunjukkan di bagian terakhir kejuaraan ini bahwa dia adalah salah satu dari mereka pebalap terbaik di sini saat ini, kata Ciabatti kepada MotoGP.com. Tapi bagaimanapun juga memang begitulah adanya. Saya harap ini bisa menjadi pengalaman yang menarik untuk tahun depan dan yang pasti, kemenangan ini spesial baginya. Jadi bagus dia mendapatkannya dan saya senang dengan Ducati 1, 2, 3. Ketika ditanya apakah Ducati bisa menawarkan sesuatu kepada Gian Antonio untuk tahun 2024, Ciabatti menjawab. Pertama-tama, kami berharap dia bisa menemukan motornya untuk tahun depan. Saya rasa satu-satunya pilihan sebenarnya, jika Marini pindah ke Honda, adalah VR46 saat ini. Tapi itu bukan di tangan kita. Seperti yang kalian tahu, VR46 dan Gresini menentukan pembalapnya masing-masing. Saya pikir dia menunjukkan bahwa dia pantas menang dan dia bisa menjadi pembalap yang sangat baik untuk tim manapun. Jika tidak, kami akan melihat apakah kami dapat menawarkan sesuatu kepadanya, meskipun jumlah wildcard tahun depan mungkin terbatas karena peraturan baru. Jadi, saya harap dia mendapat kursi selama satu musim penuh. Yeah, Justin Dami. Pembalap Gresini Fabio Di Giannantonio menjelaskan arti mapping 8 yang muncul dalam MotoGP Qatar 2023 di sirkuit Lusail, Minggu, 19/11. Perintah mapping 8 tersebut muncul dari tim Gresini saat Di Giannantonio masih di belakang Francisco Bagnaia pada lap 18 MotoGP Qatar. Usai dapat instruksi itu pembalap asal Italia tersebut langsung menancap gas dan menyalip Bagnaia. Di Giannantonio akhirnya memenangi MotoGP Qatar 2023 yang merupakan kemenangan MotoGP pertama pembalap 25 tahun tersebut. Usai kemenangan di Giannantonio, istilah mapping 8 ramai di media sosial. Akan tetapi Di Giannantonio membantah mapping 8 sebagai team order. Sejujurnya, saya tidak menyangka Pecco akan unggul pada momen balapan tersebut karena Pecco kesulitan sepanjang akhir pekan. Jadi, saya pikir ada orang lain di depan, tapi ternyata Pecco, kata Di Giannantonio kepada AfterTheFlagMotoGP.com dikutip dari Motorsport. Jadi, yang pasti saya harus sedikit berhati-hati dan saya juga menyesal karena jika saya bisa mencuri beberapa poin dari dia, maka sayang sekali gelar juara dia. Tapi kemudian kami hanya berencana untuk melewati dia 4-5 lap terakhir. Jadi, order, mapping 8, itu hanyalah, hei, sekaranglah saatnya, ucap Di Giannantonio menambahkan. Di Giannantonio cukup terkesan dengan instruksi mapping 8 tersebut. Terlebih lagi setelah dia tidak bisa memahami arahan Gresini melalui pitboard di pinggir lintasan. Itu sinyal yang bagus karena saya tidak bisa melihat pitboard saya di lap manapun, karena ada begitu banyak dan saya tidak bisa melihat pitboard saya, tutur Di Giannantonio. Jadi, saya tidak tahu berapa lap yang tersisa sampai akhir. Akhirnya saya melihat mapping 8, dan saya mulai menemukan pitboard saya dan saya melihat masih ada 4 lap lagi, jadi saya berpikir, ya ampun, saya harus melakukannya sekarang. Jadi, saya mencoba membuatnya sebersih mungkin dan kami berhasil, kata Di Giannantonio melanjutkan. Yeah, Justin Dami. Stay tune di channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita update terbaru MotoGP. Subscribe, komen, dan like jika kalian suka sama videonya. Jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting.